Nah, teman-teman, ini di sini sudah musim hujan ya. Nah, kebanyakan itu kalau penyakit yang sering muncul di musim hujan itu untuk tanaman itu biasanya busuk dan layu fusarium. Nah, ini untuk mencegah salah satunya sehabis hujan bisa kita siram dengan air biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat teman inspirasi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di tempat kami ini sudah mulai musim hujan dan tiap hari itu diguyur hujan, entah pagi, sore, malam ataupun siang. Nah, dalam kondisi hujan seperti ini tentunya kita harus memperhatikan kondisi tanaman agar tanaman kita tidak menjadi rusak dan biasanya itu banyak berjamur dan busuk. Nah, bagi teman-teman pecinta tanaman, bagi teman-teman yang memiliki berbagai macam jenis tanaman di rumah terutama ya, di sini untuk menjaga agar tanaman kita tetap sehat di musim hujan, kami Taman Inspirasi memiliki beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk merawat tanaman kita agar terhindar dari kerusakan akibat hujan. Yang pertama, kurangi frekuensi dalam menyiram. Kalau hari-hari biasa di luar musim hujan, kita menyiram untuk menjaga kelembapan media tanam itu kita lakukan pagi dan sore. Nah, kalau di musim hujan, terkadang kita tidak perlu menyiram, itu tanahnya sudah kelebihan air. Jadi kita menyesuaikan saja dengan kondisi media tanamnya. Dan kalau kita mau menyiram, memang diperlukan harus menyiram, usahakan kita menyiramnya itu menghindari di waktu sore, jadi pagi hari saja, karena menyiram pada sore hari akan membuat kelembapan tanah semakin meningkat. Nah, pada kondisi musim hujan, udara sudah cukup lembab sehingga menyiram pada sore hari ini bisa membuat tanaman semakin lembab dan bisa menimbulkan jamur. Yang kedua, kita harus rajin mengecek kondisi media tanaman atau pot. Karena di musim hujan itu tanaman hanya membutuhkan sedikit tambahan air. Jadi sebelum kita menyiram, kita harus mengecek dulu bagaimana kondisi kelembapan media tanam yang ada di dalam pot. Dan di sini mengecek kondisi media tanam ini kita harus juga mengecek bagaimana lubang atau drainase pada pot itu dalam keadaan baik atau tidak, karena terkadang media tanam itu keras sehingga air tidak bisa lancar turun melalui lubang-lubang yang ada di dalam pot. Jadi kondisi di musim hujan kita harus rajin mengeceknya bagaimana kondisi pot kita itu drainasenya itu lancar atau tidak. Dengan begitu tidak ada air yang mengendang di dalam pot. Karena air yang mengendang di dalam pot ini bisa menyebabkan akar busuk. Yang ketiga, usahakan tanaman kita cukup sinar matahari. Kebutuhan tanaman terhadap sinar matahari itu berbeda-beda tergantung jenisnya. Nah, untuk tanaman yang memang membutuhkan cahaya matahari yang cukup di musim hujan, tentunya matahari memang jarang terlihat. Nah, di sini pada saat matahari muncul, kita bisa memindahkan beberapa tanaman agar bisa terkena sinar matahari. Karena hal ini penting untuk proses fotosintesis tanaman. Yang keempat, semprot daun atau siram daun pada tanaman kita. Kandungan asam pada air hujan tidak terlalu baik dan bisa merusak daun. Nah, tanaman yang terlalu banyak terkena air hujan ini bisa merusak tanaman. Jadi ada baiknya sesekali kita harus menyiram tanaman dengan air bersih atau air kran
ya, karena terkadang kalau hujan itu selain air hujannya sendiri yang mengandung asam, itu percikan dari air hujan itu yang ke tanah biasanya mengenai daun-daun, ya, daun-daun tanaman kita, sehingga tanaman kita menjadi kotor dan mudah terserang penyakit. Nah, ini penyemprotan ini untuk menghindari debu atau kotoran yang menempel pada daun tanaman kita. Yang kelima, pemangkasan daun secara rutin. Nah, tentunya sebelum musim hujan, kita sebaiknya sudah siap-siap dulu untuk daun-daun yang mungkin terlalu lebat dan memang sudah kurang bagus, ya. Untuk tanaman tertentu kita bisa menguranginya. Di sini untuk mengurangi pertumbuhan hama dan penyakit, ya, untuk menghindari jamur, ya, dan juga kutu-kutu yang biasa menempel pada daun bagian bawah. Nah, ini untuk mengurangi jumlah hama dan penyakit yang akan menyerang tanaman. Kemudian pemangkasan di sini juga berguna untuk menghindari patahnya daun, ya, atau patahnya batang tanaman, karena biasanya di musim hujan itu sudah hujannya lebat, anginnya juga kencang, jadi sangat rawan itu tanaman kita itu roboh. Selain itu pula, pemangkasan daun dan batang yang terlalu rimbun ini juga kami anjurkan, karena untuk menghindari robohnya tanaman yang mungkin terlalu besar, ini bisa berbahaya bagi lingkungan sekitar. Yang keenam, jadwal pemupukan. Nah, untuk pemupukan ini, karena di musim hujan itu tanahnya sudah lembab, kita bisa mengganti pupuk jenis cair dengan pupuk jenis padat, misalnya dengan penambahan kompos ataupun dengan penambahan pupuk kandang ataupun jenis pupuk-pupuk padat yang lain. Di sini tujuannya adalah agar kelembapan media tanam kita itu tidak terus meningkat. Kemudian kalau biasanya di musim kemarau kita menghindari pemupukan di siang hari agar tidak merusak tanaman. Nah, kalau di musim hujan ini karena kadang mataharinya juga tidak muncul, jadi kita bisa melakukan pemupukan kapan saja asal tidak terlalu terik. Yang ketujuh, perhatikan tanaman muda atau tanaman yang baru saja disemai. Nah, tanaman yang berukuran kecil ini perlu mendapatkan perhatian ekstra, terutama untuk menghindari dari hujan yang lebat dan angin agar tanamannya tidak rusak. Kita bisa menempatkan tanaman-tanaman yang masih kecil ataupun masa persemaian ini di tempat-tempat yang lebih teduh, ya, agar tidak terkena hujan secara langsung. Nah, teman-teman, kalau di sini di Taman Inspirasi kita biasa menggunakan rumah-rumahan kecil, rumah panggung seperti ini, ya, dengan beratapkan plastik yang transparan. Ini gunanya agar kalau di musim hujan itu tanaman tidak langsung terkena hujan deras dan angin yang kencang, dan kalau matahari terlalu terik ini juga tidak terlalu kepanasan langsung. Dan selain itu, teman-teman juga bisa memanfaatkan teras seperti di Taman Inspirasi, memanfaatkan teras seperti ini. Ini tanaman kita terlindungi, ya. Kalau panas ini sinar mataharinya cukup, ya, dan kalau terik juga tidak terlalu kepanasan sekali. Tapi kalau hujan juga air hujannya tidak sampai ke sini dan anginnya juga tidak mengganggu tanaman. Jadi di sini cukup aman. Dan untuk tambu lampot atau tanaman buah di musim hujan ini biasanya memang rawan terkena busuk buah, ya, baik dari jamur ataupun lalat buah. Kita bisa membuat perangkap seperti ini, ya, ini adalah perangkap lalat buah, dan juga kita bisa membungkus buah-buah yang sudah muncul dengan plastik satu persatu seperti ini, ya. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi adalah beberapa tips dalam menghadapi musim hujan ini agar tanaman kita tetap tumbuh sehat dan subur, ya, terhindar dari kerusakan. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman memiliki tips atau pengalaman yang lain bagaimana caranya merawat tanaman kita agar tetap tumbuh sehat di musim hujan. Teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar, ya,
agar teman-teman yang lain bisa sama-sama belajar. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika dalam tutur kata dan penyajian video ada yang kurang berkenan di hati rekan sekalian. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar kita senantiasa terlindungi olehnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.